Oke, Tasya, hari ini kita mau bahas terkait dengan kenaikan harga minyak dunia nih beberapa waktu belakangan ini. Sebenarnya bikin beberapa saham-saham juga mengalami kenaikan. Tapi sebelum kita move ke industri dan juga sahamnya, pengen ngobrol sedikit pandangan terkait sebenarnya sentimen apa sih yang berkontribusi terhadap kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai rekor tertinggi di 2023 ini. Rekor tertingginya di 2023 aja ya, masih lebih rendah dibanding tahun kemarin. Kira-kira menurut Tasya nih sentimennya apa sih? Atau Oke, faktor kalau kita penggeraknya itu ngomongin apa? harga komoditas, berarti penggerak itu ada dua, yaitu supply dan juga demand ya, permintaan dan penawaran. Nah, kita ngomongin dari sisi penawaran dulu atau dari sisi supply, pasokan gitu ya. Jadi sebenarnya pasokannya itu cukup ketat. Kenapa? Karena salah satu negara yang tergabung dalam OPEC Plus atau produsen minyak terbesar dunia yaitu Arab Saudi, mereka tuh memotong sukarela pasokan sekitar 1 juta barel per hari itu sampai akhir tahun. Kemudian disusul sama Rusia juga, dia memotong sekitar 300.000 barel per hari gitu sampai dengan periode yang sama juga akhir tahun. Jadi ya dua sentimen itu yang menyebabkan harga minyak mentah itu naik cukup signifikan, ditambah juga dengan beberapa energi yang meningkat ya, ada batu bara, kemudian ada harga gas gitu. Jadi substitusi energinya tuh juga ikutan naik gitu. Jadi inilah yang membuat kenapa beberapa waktu ini harga minyak mentah dunia itu naik. Bahkan terakhir saya cek itu untuk Brent sampai 94, crude oil itu sampai 90. Jadi ini udah masuk ke level 90 yang tentu kita harus warning ya, karena pemerintah sendiri waktu kemarin di RAPBN 2024 itu proyeksinya di 82. Nah, ini perlu ada udah mulai alat warna kuning lah, mungkin kita harus hati-hati gitu. Oke, jadi kalau Tasya melihatnya sendiri trennya itu dari awal tahun seperti apa? Apa memang biasanya kenaikan harga minyak dunia itu naiknya itu memang menjelang akhir tahun? Oke, kalau ngomongin akhir tahun memang ada momentum ya, karena yang namanya komoditas itu kan cyclical, jadi cukup wajar lah untuk adanya kenaikan menjelang akhir tahun. Tetapi negara itu kan kita punya ekspektasi ya harga itu akan seperti apa, apalagi untuk suatu negara yang mana kita itu net importer gitu kan. Jadi kalau udah melebihi dari yang kita ekspektasikan, tentu budgetnya kan akan meningkat begitu. Jadi kita perlu mewaspadai kalau naiknya udah di luar kontrol begitu ya, karena ini udah 90-an lebih. Kalau misalnya sampai ke 100, ini udah mau nembus level tahun lalu gitu. Kalau di tahun ini ya memang udah di level all time high ya, tapi kita perlu mewaspadai lah kalau sampai ke 100 begitu. Oke, Tasya, kalau kita ngomongin minyak ya, nah minyak mentah, ini kan disebut mother of commodity gitu. Jadi biasanya kalau harga komoditi mau naik didahului sama kenaikan harga minyak. Apakah benar demikian dan apakah kenaikan harga minyak mentah ini mempengaruhi kenaikan harga-harga komoditas lainnya, misalnya seperti CPO, coal, atau Betul ya, gas? karena gini, minyak mentah dunia itu kan dia minyak yang nantinya tuh akan diolah untuk bahan bakar begitu kan. Nah, bahan bakar tuh banyak ya, misal kalau di kita tuh ada Pertalite, ada misalnya Pertamax kayak gitu, dan turunannya lah bahkan bisa diolah lagi menjadi produk kosmetik gitu untuk apa kayak limbahnya dan lain sebagainya. Jadi emang turunannya itu kan bisa diturunkan ke berbagai hal dan mempengaruhi komoditas lainnya begitu ya. Apalagi kalau BBM itu kan pengaruh ke kendaraan, nanti dia akan pengaruh ke logistik begitu ya, mengirimkan berbagai barang di berbagai daerah. Nah, nanti biasanya kalau BBM-nya naik, biasa harga akan naik juga. Jadi ini tuh namanya efek domino. Jadi makanya kenapa dibilang mother of commodity begitu ya. Oke, jadi kita kalau ngomongin komoditasnya naik, biasanya hubungannya kan sama inflasi nih. Yang ditakutkan adalah inflasinya juga meningkat cukup tinggi nih di sisa beberapa bulan sampai akhir tahun. Nah, kalau inflasinya tinggi, tentu yang ditakutkan adalah hubungannya nanti sama suku bunga nih. Kapan suku bunganya turun gitu? Sebenarnya apa sih yang perlu kita antisipasi dari kenaikan harga minyak ini? Karena minyak sendiri mempengaruhi inflasi di yang Indonesia tinggi. ya, terutama Indonesia dulu, karena kita kan merupakan net importer ya. Jadi
untuk mensuplai semua kebutuhan energi kita di dalam negeri ini tuh kita nggak cukup gitu dari emiten-emiten yang mensuplai energi di Indonesia sendiri. Jadi kita harus impor dari negara lain begitu ya. Makanya ketika kita net importir, sedangkan harga minyak itu semakin tinggi, beban kita itu untuk membeli minyak akan lebih tinggi gitu ya. Bahkan ada menurut RAPBN kemarin kalau di harga 82 US dollar per ton gitu kan, itu tuh setiap naik satu dolar itu tuh akan memberikan beban sekitar 10 triliun ke belanja negara. Kalau di penerimaan itu sekitar 3,6, jadi kan defisit ya. Jadi nanti RAPBN kita tuh defisitnya tuh bisa makin besar begitu. Itu pertama dari APBN dulu ya, akan defisit. Kemudian yang kedua dari inflasi. Jadi BBM kita tuh juga memberikan efek domino kan, domino ke berbagai hal gitu. Karena kan barang bahan baku, terus kemudian logistik kita itu kan BBM masih mensuplai banyak kendaraan ya. Bahkan untuk sekarang yang pemerintah menggaungkan energi listrik begitu, motor listrik walaupun sudah dikasih tunjangan begitu ya per KTP, tapi belum bisa mengcover semuanya kan. Jadi tetap secara proporsi masih lebih banyak kendaraan yang menggunakan BBM. Jadi potensi adanya kenaikan itu jadi memungkinkan kalau harganya itu semakin meningkat gitu. Karena tapi di satu sisi ini ada polemik ya, karena menjelang tahun politik gitu. Jadi tahun politik ini pemerintah harus bisa lebih selektif dalam menjaga daya beli masyarakat, tapi juga kontra juga kalau misal dia menaikkan harga BBM gitu di tengah harga minyak yang naik gitu. Jadi antara dia harus menaikkan subsidi atau nanti harus mengatur inilah budget untuk minyak ulang ya, karena untuk target di 82 ini kan sudah tercapai begitu ya dari pemerintah sendiri. Ini harus diwaspadai jika nanti sampai ke 100 atau lebih, karena 100 itu kan udah jadi warning yang seperti high di tahun sebelumnya, atau kita bisa pakai namanya tuh level psikologis lah 100 ini. Oke, tadi poin nomor 1 sebenarnya hubungannya ke neraca dagang ya. Kalau kita lihat selama 40 bulan beruntun ini neraca perdagangan kita surplus karena memang ekspornya lebih tinggi daripada importnya. Tapi kalau harganya minyak naik terus tapi ekspornya tidak ikutan naik, jadi ditakutkan malah surplus neraca dagangnya semakin berkurang gitu ya beberapa bulan ke depan. Nah ini menarik, walaupun kita melihat sebenarnya dampak dari kenaikan harga minyak itu bisa ke inflasi, bisa mempengaruhi neraca dagang, tapi untuk market sahamnya sendiri nih Tasya, beberapa saham ini justru kemarin karena kenaikan harga minyak banyak yang mengalami kenaikan gitu. Sebut saja di industri migas ya, seperti saham disclaimer on ya, bukan ajakan menjual untuk membeli, Medco dan lain-lain. Kira-kira Tasya melihatnya seperti apa sih? Apakah memang kenaikan harga minyak dunia ini mempengaruhi pergerakan saham-saham ini dalam jangka pendek? Kalau saya lebih ke jangka pendek ya, karena naiknya udah cukup signifikan juga gitu. Jadi kalau misalnya untuk masuk bisa aku bilang telat ya. Lebih ke kalau yang udah pegang ya tinggal kita ride the wave aja, tinggal di hold. Nanti kalau misalnya udah mulai koreksi nih gitu kan, sambil lihat teknikalnya, ya kita bisa jual dikit-dikit untuk realisasikan profit lah. Jadi sekarang tinggal keep hold aja sih untuk yang udah punya saham minyak ya. Karena kalau dibilang kenapa sahamnya naik ketika harga minyak naik gitu ya, tapi kok untuk ekonomi kok bisa berdampak buruk, ya ini beda view-nya. Kalau kita melihat dari sisi saham itu kan bisnis ya, jadi kita mikir dari gimana pengusaha berpikir begitu. Dan kenaikan harga minyak itu kan akan meningkatkan harga jual, jadi mereka akan diuntungkan gitu, karena ketika harga jual naik, pendapatan akan naik, dan nanti mereka juga bisa mendapatkan laba bersih yang melonjak juga begitu. Jadi hubungannya itu lebih ke, kalau kita mikir saham, kita harus berpikir cara pengusaha nih, tapi kalau kita memikirkan dari sisi ekonomi, ya kita harus mikir dari sisi konsumen juga. Baik, jadi meski secara kinerja nanti akan terpengaruh, tapi menurut Tasya saat ini mungkin sudah price ini ya, jadi untuk teman-teman yang baru mau masuk, mungkin udah agak telat nih, kecuali yang udah hold dari kemarin-kemarin. Oke, Tasya melihatnya itu sampai akhir tahun nih, harga minyak dunia masih cenderung akan terus naik, atau kayaknya udah deh ini peaknya aja, nanti akan koreksi.
Dan juga komoditas-komoditas lain ya, tentunya seperti coal dan juga CPO. Karena kalau kita ngomongin komoditas ya, apalagi menjelang akhir tahun itu kan musim dingin. Untuk komoditas-komoditas tertentu seperti coal itu biasanya demand-nya jadi lebih tinggi gitu ya, karena kan mereka kan butuh pemanas. Aku lihat masih ada potensi lah untuk ada kenaikan, tapi terbatas ya. Ya kita bisa kasih resisten terdekat lah, misal kayak minyak, aku kasih resisten sekitar 100 lah ya, itu pakai level psikologis. Kemudian kalau CPO kemarin sempat di 3.800 kalau nggak salah, ya kita pakai 4.000 gitu misalnya. Kemudian batu bara sempat ke 165, ya kita kasih 170, 180 begitulah. Itu untuk kayak resisten ya, untuk kita jaga-jaga kalau itu naik lagi gitu. Nah, mungkin kita nggak bisa expect naiknya itu akan setinggi tahun lalu ya, karena tahun lalu kan abnormal ya, ada perang Rusia Ukraina, terus sekarang kan udah mereda, COVID-19 juga sekarang udah mereda, jadi bisa dibilang 2023 itu tahun kita kembali normal gitu lah, tahun pemulihan gitu ya. Jadi ya untuk kenaikan dari komoditas ini lebih ke cyclical dan momentum di akhir tahun, karena memang ya cuaca buruk juga ya sebenarnya, dibilang ini ada El Nino terjadi, badai di beberapa negara yang mengakibatkan gelombang panas, energi dibutuhkan untuk pendingin. Kemudian kalau di negara yang bermusim 4, mereka malah mengalami winter gitu, mereka butuh pemanas gitu. Nah, jadi emang harus saling melengkapi seperti itu. Jadi biasanya nanti setelah akhir tahun ini juga akan merembet sedikit ke awal tahun gitu, sekitar Januari Februari. Jadi ya aku lihat mungkin ada di satu kuartal ini, kemudian di beberapa bulan awal tahun. Tapi tetap nggak semua saham akan hijau ya. Ini ngomongin sektoralnya mungkin akan hijau, tapi kalau saham belum tentu semuanya akan naik gitu. Apalagi kan kalau kita lihat akhir tahun biasa ada window dressing juga nih. Jadi MI biasanya juga lihat-lihat ini sahamnya udah naik tinggi banget, ya mereka pasti take profit dong, karena biasa mereka itu kan kalau window dressing ada saham yang mungkin mereka kurangi, terus mereka masuk ke yang lagi trending kayak gitu kan, untuk mempercantik portofolio aja. Tapi kalau misalnya udah naik tinggi ya mereka jualan, it's okay, wajar begitu. Jadi ya kita tetap harus lihat nanti secara teknikal gimana dan fundamentalnya tentu aja. Oke, Tasya ini tadi aku mau menanyakan terkait seperti ini. Kan kalau kita lihat ya di saham-saham industri atau sektor migas, lalu juga ya energi lah, dan juga komoditas itu masih banyak yang menawarkan dividen yield sebenarnya di atas bunga obligasi gitu. Katakanlah di atas 8% gitu, bahkan masih ada lah yang di atas 10% di tahun depan. Berpotensi beberapa saham. Tasya melihatnya seperti apa sih? Apakah untuk saham-saham yang seperti ini masih layak untuk teman-teman masuk, tapi kalau kita lihat sebenarnya mungkin aja ini udah last wave dari komoditi. Sebenarnya kalau ngomongin dividen di saham-saham komoditi ya, apalagi kan saham yang menghasilkan dividen besar itu biasanya terkenal di batu bara begitu. Tapi batu bara itu kan memang dari segi keuntungan itu memang besar ya tahun lalu. Jadi kalau kita ngomongin dividen itu biasanya mereka membagikan dari laba tahun lalu. Jadi kalau misalnya laba tahun ini ya maksudnya tahun ini mereka membagikan, berarti mereka pakai laba tahun 2022, kecuali kalau itu interim ya. Kalau interim itu biasa bisa pakai tuh laba tahun berjalan begitu. Nah, tetapi yang perlu kita cek di note ya, kita cek EPS, earning per share itu tiap tahun tuh bertumbuh atau mereka turun gitu. Biasanya kalau EPS-nya naik, potensi dividen yang akan kita dapatkan itu bisa naik, walaupun dari segi yield atau persentase itu turun ya. Karena kan kalau yield-nya turun tapi kalau nominalnya meningkat ya tetap akan meningkat gitu. Nah, tapi kalau EPS-nya turun nih gitu kan, batubara kan ada kemungkinan nanti labanya turun ya, karena maksudnya pertumbuhannya turun, tapi tetap akan untung begitu, karena harga batubaranya nggak setinggi tahun lalu 400, sekarang sekitar 160-an gitu. Jadi ya bisa dibilang untungnya nggak akan segede tahun lalu. Jadi kalau kita memproyeksikan dividen di tahun 2024 2025 ke depan, ya mungkin bisa aja lebih kecil gitu, kecuali ya dalam tanda kutip perusahaan itu tetap ekspansi gitu. Jadi mereka mendapatkan laba itu bukan hanya dari batu bara, mungkin mereka sekarang udah mulai expand tuh ke renewable energy. Kalau renewable energinya mungkin udah bisa mendapatkan hasil yang optimal, ya tentu bisa tuh menjadi pendorong untuk dividen lebih optimal gitu ya. Tapi kalau kita memperhitungkan dari komoditasnya aja, ya mungkin akan berkurang gitu dividennya. Jadi tetap
diperlukan diversifikasi lah kalau pengen dividen investing ya, kan masih ada juga tuh perusahaan di luar batubara yang mereka juga cukup kompetitif gitu memberikan dividen yield, kayak di bank juga ada, bahkan kalau di perbankan itu sepertinya memasuki kuartal 4 ini mereka akan membagikan dividen interim ya, jadi tunggu aja, ini bisa jadi salah satu kata positif ya untuk market. Iya, apalagi perbankan banyak yang udah pada koreksi tuh ya, beberapa perbankan. Tasya, kita sekarang mungkin pertanyaan terakhir ya, karena ini sisa 2 menit lagi. Kalau kita ngomongin tadi kan ya sektor migasnya diuntungkan, tapi pasti kan ada yang dirugikan dari kenaikan harga bahan baku di beberapa industri. Kira-kira Tasya bisa elaborasi nggak industri apa sih yang mungkin dirugikan sementara waktu dari kenaikan harga minyak mentah atau juga komoditas lainnya? Ya bahan baku ya, terutama nanti mempengaruhi beban pokok penjualan. Sih yang berhubungan dengan logistik ya, transportasi itu pasti kena kan, karena kalau misalnya harga BBM-nya naik, nah ini tentu kan expense mereka lebih gede lagi. Tapi ya ini kita perlu cek lah akselerasinya pemerintah gimana, karena mengundang polemik nih kalau misalnya harga BBM dinaikkan, padahal ini udah mau tahun politik begitu, biasa tahun politik konsumsinya akan lebih meningkat gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah logistik gitu. Logistik ini ya masih hampir mirip lah dengan transportasi ya, tapi barang yang dikirim oleh logistik itu kan berbagai macam gitu. Jadi kalau dia lebih banyak mengirimkan dari apa namanya satu tujuan, misalnya dari Sabang sampai Merauke gitu ya, itu kan memerlukan beban BBM yang lebih gitu ya. Jadi jarak yang jauh nanti akan mempengaruhi harga barang bisa meningkat juga karena biaya pengiriman juga akan meningkat begitu. Jadi ini kompleks lah, bisa ke berbagai barang begitu. Jadi ini perlu kita antisipasi. Tapi sepertinya sih kalau personalnya aku lihat mungkin 2000 sampai 2024 mungkin pemerintah akan lebih selektif sih kalau untuk menaikkan harga BBM ini, karena cukup pro kontra gitu di tengah tahun politik ini. Ya. Oke, Tasya nih tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih yang join di room kita hari ini. Pertanyaan adalah, Tasya ada pandangan nggak terkait aman ya? Coba sebentar. Ya, itu dia udah naik cukup signifikan. Jadi kita lihat dari harga aja dulu ya. Aman Mineral ini dia satu bulan udah naik 62,79%, dan ini juga merupakan saham yang baru IPO tahun ini ya. Jadi kalau aku bilang ini harus hati-hati sih kalau mau masuk ya, kayak udah terlalu signifikan, kecuali kalau ada koreksi yang dia masih sesuai dengan inilah, maksudnya teknikalnya. Jadi mungkin bisa tuh dipasangin garis-garis MA gitu ya, kita cek-cek supportnya di mana gitu. Nanti kalau ada koreksi, kalau kita sebagai investor yang high risk gitu ya, pengen memanfaatkan pantulan jangka pendek gitu masih oke gitu untuk masuk. Tapi kalau untuk investor masuk sekarang kayaknya udah terlalu tinggi sih, karena kenaikan udah 62%. Itu kalau kita lihat secara bulanan tuh udah mau 90 derajat gitu. Kalau aku personally lebih ke wait and see untuk masuk. Tapi kalau secara fundamental kita lihat perusahaannya ya, Aman Mineral ini cukup menarik gitu lah, karena ini juga perusahaan besar, dan kalau kita bilang market cap-nya ini jadi salah satu yang cukup besar juga di bidang komoditi dan juga termasuk di renewable energy ya. Jadi kita lihat lah nanti ke depan bagaimana, di paling nggak di kuartal ketiga berarti ya, kita cek tuh hasil kinerja keuangannya bagaimana, karena jadi debut pertamanya lah kinerja keuangan setelah dia IPO.